Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah, pendengar yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi hari ini kita telah memasuki bulan Ramadan, hari yang ketiga. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, materi kita pada pagi hari ini itu dengan cara melalui video. Mumpung alhamdulillah saya baru selesai olahraga untuk menjaga imunitas, karena di saat wabah ini tubuh kita perlu diberi asupan energi untuk supaya kuat, karena dengan olahraga darah kita akan dipompa ke jantung. Jantung akan memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau seluruh tubuh pori-pori kita telah dialiri darah, maka insya Allah virus-virus, toksin-toksin akan mati dengan peredaran darah tersebut. Tubuh akan menjadi hangat. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, materi kita pada pagi hari ini itu tentang riba. Karena kenapa? Kita hidup di dunia ini 24 jam. Katakanlah untuk sholat, melakukan ibadah, mengaji dan sebagainya itu di waktu normal. Sholat anggap saja 10 menit satu kali sholat. Kalau 5 kali waktu maka 50 menit. Anggap saja untuk sholat 1 jam. Nah, untuk kegiatan-kegiatan lain habis juga lah kira-kira 1 jam, sudah 2 jam. Untuk tidur habis 8 jam. Nah, sisanya itu lebih dari 12 jam. Nah, kita gunakan yang 12 jam lebih itu adalah untuk muamalah. Kegiatan kita, interaksi kita, sosial kita bersama manusia. Ada kalanya kita bekerja, ada kalanya kita berdagang, ke kantor, bertani, dan sebagainya. Begitu juga tentang muamalah kita, jual beli kita. Jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang, dan sebagainya. Nah, dari hal tersebut, apakah kegiatan kita ini sudah terlepas dari riba atau tidak? Nah, itu pertanyaan yang perlu kita pahami. Karena di saat sekarang ini mungkin kita sering melakukan praktek-praktek yang namanya riba tersebut. Apa contohnya? Mungkin kita butuh modal, lalu kita minjam ke bank. Minjam 1 juta, selama 1 bulan kita bayar, ternyata sehari itu sekitar 10.000 atau 100.000 dan sebagainya. Nah, setelah hitung-hitung, ternyata sudah 1 bulan itu kita mengembalikan kepada bank tersebut melebihi 100.000. Kita pinjam 1 juta, lalu kembalinya 1.100.000. Saat sekarang ini banyak juga ada bank keliling atau bank K, atau koperasi-koperasi itu keliling memberikan kertas warna kuning tuh. Di situ kita utang sekian, bayarnya lebih. Itu yang kelebihan itulah disebut dengan bunga. Nah, bunga itu kesepakatan ulama MUI adalah haram. Begitu juga kita meminjam sesuatu yang sederhana. Oh, kita pinjam kepada teman, pinjam uang 100.000. Oke, saya pinjami, tapi dengan syarat lebihkan ya, atau beli itu dan sebagainya. Atau minjam mobil, pinjam mobil ya. Oke, nanti baliknya isi minyak ya. Nah, itu termasuk hal-hal yang sepele, hal yang sering kita lakukan, tetapi itu bukanlah halal kita pastikan saja. Contoh, kalau minjam mobil pakai akad atau transaksinya adalah sewa menyewa, jelas itu kita bayar sewanya. Kalau hanya meminjam, tentu kalau dilebihkan, kalau isi minyaknya tentu bukan apa tuh. Itu kalau disyaratkan.
Kecuali kalau setelah kita minjam, kita tambah atau kita belikan minyaknya, ikhlas kita tanpa diminta yang punya, itu tentu tidak riba. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, selanjutnya kita berbelanja. Kadang membeli kulkas, membeli TV, kipas angin, sepeda motor, mobil, rumah, dengan cara kredit. Ketika kita, ini sebagai contoh, ketika kita membeli sepeda motor ke dealer, kita beli sepeda motor merek Honda. Kita beli cash 15 juta. Cash 15 juta. Tapi kalau seandainya kita kredit, kita bayar setiap bulannya itu 500.000, maka kalau dihitung-hitung mulai dari DP sampai lunasnya selama 3 tahun, itu kita sudah berbayar kena 24 juta. Itu perkiraannya. Jadi yang 9 jutanya gimana? Antara 15 juta cash, kalau diangsuran selama 3 tahun menjadi 24 juta, 9 jutanya itu apa? Riba. Kenapa? Karena akadnya tidak sesuai. Ketika cash 15 juta tetapi kredit menjadi 24 juta, itu disitulah letak ribanya. Tidak hanya Honda, semuanya. Pakaian pun sekarang sudah dikreditkan, HP dan sebagainya sudah dikreditkan. Nah, bagaimana caranya untuk supaya terlepas dari dosa riba itu? Karena dosa riba itu berbahaya. Bahkan dalam hadis, dosa riba itu ada 73 tingkatan. Salah satunya adalah seperti dosa menzinai orang tuanya sendiri. Auzubillah min dzalik. Seperti itu dosa riba tersebut. Apa solusinya? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan solusinya. Firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 275, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu jelas, jual beli riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, Bapak, bagaimana caranya kami sebagai pengusaha keuangan? Kalau tidak ada tambahan, kalau tambahan tersebut dianggap riba, tentu kami untungnya apa? Listrik kami dibayar pakai apa? Pegawai kami dibayar pakai apa? Maka solusinya itu adalah seperti tadi, jual beli. Contoh, tadi saya mencontohkan membeli sepeda motor dengan cara riba. Nah, di sini kita memakai sistem jual beli, itulah yang disebut dengan syariah. Bagaimana caranya? Kita bisa pergi ke bank syariah atau ke koperasi syariah. Di sana kita menyampaikan ingin pembiayaan untuk membeli sepeda motor. Nah, maka orang koperasi itulah yang akan membelikan sepeda motor itu kepada kita. Kita tidak diberi uang cash. Misalnya harga sepeda motor cash tadi 15 juta, koperasi atau bank syariah itu tidak memberikan uang kita sana beli, tidak. Tetapi orang koperasi itu akan membelikan kepada dealer Honda tersebut seharga 15 juta. Dapat. Boleh diwakilkan kepada kita yang beli karena kita yang berkeinginan kendaraan tersebut. Setelah dibeli oleh koperasi syariah, lalu dijual kembali kepada kita. Pak, saya menjual motor ini seharga 20 juta. Saya kemarin membelinya 15 juta. Maka 4 juta untung kepada kami koperasi. Bagaimana Pak? Boleh? Boleh. Yang 4 juta itu kelebihan apa itu? Bunga? Tidak. Itu keuntungan karena sistem kita kan jual beli. Begitulah sistem syariah yang diterapkan oleh koperasi-koperasi syariah atau perbankan syariah. Insya Allah di seluruh Indonesia sudah ada bank syariah, bank muamalat atau bank lain seperti bank umum konvensional yang unit syariah. Dan Alhamdulillah Bank Nagari, Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sudah syariah, mudah-mudahan tahun depan murni syariah semuanya. Begitu juga koperasi-koperasi sudah banyak syariah. Kalau syariah ini tidak akan rugi bagi pengusaha keuangan, tetapi jalannya akan menjadi halal. Beda dengan bunga haram. Tentu ada pertanyaan, Pak sama saja kan sama-sama ada kelebihan. Yang tadi lewat syariah juga ada kelebihan dengan alasan untung 4 juta. Kalau dengan konvensional alasannya itu ada bunga, kan tentu sama-sama lebih. Betul sama-sama lebih. Tetapi bedanya adalah di akad transaksi kita. Sebagai contoh sederhana, mohon maaf, kita main ke pantai atau
ke tempat-tempat wisata. Di sana ada 2 pasang seseorang. Yang pertama adalah suami istri yang baru menikah. Yang kedua orang yang sedang pacaran. Mereka melakukan romantisan, melakukan cumbu dan sebagainya itu sama. Tapi bedanya di mana? Yang satu sudah menikah, yang satu belum menikah. Yang pacaran mendapat dosa, dan yang telah menikah itu mendapat pahala. Kenapa? Karena satu akad, ada akad nikahnya. Jadi gara-gara satu akad ini akan menjadikan dosa menjadi pahala gara-gara akad. Begitu juga terhadap jual beli. Jangan salah-salah akad, hal yang kita lakukan itu adalah haram, riba. Itu yang kita makan. Nah, tetapi kalau akadnya benar sesuai dengan syariah, insya Allah halal, boleh kita makan. Oleh sebab itu mari kita kembali ke syariah, kita makmurkan, kembalikan kepada bank-bank syariah dan kepada koperasi syariah. Mudah-mudahan rezeki yang kita nikmati ini menjadi halal. Jangan-jangan mana tahu hidup kita ini selama ini mungkin merasa susah, hati kita galau, anak-anak kita selalu melawan kepada kita, istri kita, tenaga kita, mertua kita itu tidak kompak, tidak klop dengan kita, mungkin gara-gara salah satunya adalah makan riba. Mudah-mudahan kita bertaubat dengan demikian. Insya Allah dengan meninggalkan riba tersebut dan kembali kepada syariah, rezeki kita menjadi berkah dan kita akan selamat dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.